Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mekanisme penghantaran impuls saraf melalui potensial aksi dan melalui sinapsis. Potensial listrik sel pada keadaan yang berbeda. Pertama adalah istirahat. Perpindahan ion antara ekstrasel dan intrasel yaitu melalui membran sel. Beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel, yakni disebut dengan polarisasi isoelektrolis. Yang kedua, dirangsang. Dirangsang ini dibagi menjadi dua, yaitu peningkatan dan penurunan. Yaitu di mana peningkatan itu adalah beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel, sedangkan penurunan adalah beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel, di mana peningkatan ini disebut dengan hiperpolarisasi dan penurunan itu disebut dengan depolarisasi. Dan yang ketiga adalah pemulihan, di mana itu adalah beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel kepolarisasi, yaitu disebut repolarisasi. Mekanisme penghantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf dan akson, kemudian dihantarkan ke neuron lainnya. Lalu neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Energi tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion transseluler dan ekstraseluler. Di dalam sel, kation ion positif utama adalah K+ dan Na+ rendah. Di luar sel, kation utamanya Na+ dan K+ rendah. Energi dipertahankan dengan cara pompa K+ ke dalam sel dan Na+ keluar. Tahapan penghantaran impuls. Tahap istirahat atau polarisasi. Neuron tidak menghantarkan impuls. Ekstraseluler bermuatan positif dan intraseluler bermuatan negatif. Tahapan depolarisasi, yaitu neuron dapat mendapat rangsangan, saluran Na+ terbuka dan Na+ masuk ke dalam sel. Terjadi perubahan muatan listrik, ekstraseluler bermuatan negatif, intraseluler bermuatan positif. Dan tahap yang ketiga adalah tahap repolarisasi, yaitu saluran Na+ tertutup, saluran K+ terbuka, K+ keluar, kondisi akan kembali seperti tahap istirahat. Pada setiap neuron, aksonnya berakhir pada suatu tonjolan kecil yang disebut tombol sinapsis. Permukaan membran tombol sinapsis, membran prasinapsis yang berfungsi melakukan transmisi rangsangan. Sementara itu, permukaan membran dendrit dari sel yang dituju tersebut membran postsinapsis yang berfungsi sebagai penerima transmisi rangsangan. Kedua membran tersebut dipisah oleh celah sinapsis. Pada sitoplasma tombol sinapsis atau gelembung sinapsis terdapat neurotransmitter. Neurotransmitter ini merupakan kimia yang dapat menanggapi impuls. Mekanisme kerja sinapsis. Jika impuls tiba di tombol sinapsis, maka akan terjadi peningkatan permeabiliran prasinapsis terhadap ion Ca. Akibatnya, ion Ca masuk dan gelembung sinapsis melebur dengan membran prasinapsis sambil melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsis. Neurotransmitter ini impuls ke membran postsinapsis. Setelah menyampaikan impuls, kemudian neurotransmitter dihidrolisis oleh enzim dikeluarkan membran postsinapsis. Misalnya enzim asetilkolinesterase. Jika neurotransmitternya merupakan asetikolin, maka akan dihidrolisis menjadi kolin dan asam etanoat. Kolin dan asam etanoat ini kemudian disimpan di gelembung sinapsis untuk dipergunakan lagi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.